Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Listiani dari Prodi PAI Angkatan 2019 dengan NIM 1911331008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori serta kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dari nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya di akhirat kelak. Nah, pendidikan Islam berarti sebuah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang lebih tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun beberapa konsep dari pendidikan Islam diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu tarbiyah, yang kedua taklim, dan yang ketiga adalah ta'dib. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah itu berarti menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Nah, mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anak tersebut menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak bagi diri manusia itu sendiri. Yang kedua ada taklim, yang mana ini merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi penyucian dan pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta pembelajaran sehingga apa yang didapat itu menjadi manfaat. Konsep yang ketiga adalah ta'dib. Ta'dib sendiri memiliki arti sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Selain konsep tersebut, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori yang mendasari kebijakan pendidikan. Nah, ada beberapa teori yang mendasari kebijakan pendidikan, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu model proses implementasi kebijakan. Di mana dalam teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan dan akan dilaksanakan. Nah, kedua ahli ini menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan juga kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting yang prosedur implementasi itu terdapat di dalamnya. Nah, suatu kebijakan tentu menentukan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Lebih sederhananya lagi, bisa kita katakan sebagai kinerja itu merupakan tingkat pencapaian dari hasil atau the degree of accomplishment. Nah, dalam pendidikan Islam ini terdapat kebijakan. Nah, kebijakan sendiri berarti suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan. Nah, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia hendaknya diarahkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam harus mampu memperbaiki kualitas manajemen pendidikan, meningkatkan kualitas belajar mengajarnya, serta diupayakan adanya perbaikan kurikulum pendidikan agamanya.
Nah, penekanan aspek moralitas dan afektif harus bisa ditonjolkan, bukan hanya aspek kognitif maupun psikomotorik. Yang kedua adalah relevansi pendidikan Islam dengan masyarakat. Dalam meningkatkan relevansi pendidikan, upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan pembekalan kepada para peserta didik untuk dapat menguasai ilmu dan teknologi dengan sebaik-baiknya dan didukung dengan mentalitas agama yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu pendidikan Islam mampu melahirkan profil yang religius. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dengan begitu, paradigma tauhid harus dibangun oleh pendidikan Islam sehingga terbentuk sumber daya manusia yang religius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.